Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Halo, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun teman-teman berada. Nah teman-teman, alhamdulillah hari ini kita akan kembali lagi pembelajaran kita pada minggu ke-11 tentang zakat fitrah. Tapi hari ini dengan tema membersihkan harta, mengenal lebih dalam zakat mal. Nah, kemarin kita zakat fitrah di minggu sebelumnya, maka di minggu ini kita akan belajar mengenal lebih dalam tentang zakat mal. Pendidikan Agama Islam, Budi Perkirti, kelas 9 PKBM Jogo Digital. Nah, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, ada baiknya teman-teman siapkan bukunya, penanya, pensilnya, semua alat tulis agar teman-teman tidak lupa pembelajaran hari ini dan dicatat apa saja poin-poin pentingnya yang akan kita bahas pada siang hari ini mengenal lebih dalam zakat mal gitu. Nah, sama seperti zakat fitrah ibarat baju kotor. Jika baju kotor dicuci dengan sabun, maka harta kita pun memiliki kotoran, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Apa sih pembedanya antara zakat mal dengan zakat fitrah? Nanti kita akan bahas. Nah, apa itu zakat mal? Zakat mal secara bahasa adalah at-toharu atau mensucikan. An-nama tumbuh dan berkembang. Zakat mal secara istilah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai syarat untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Ingat teman-teman, secara bahasa zakat mal adalah at-toharu atau mensucikan, an-nama tumbuh dan berkembang. Secara istilah zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai syarat untuk diberikan kepada golongan yang menerimanya. Itu banyak teman-teman yang menerimanya tuh, seperti zakat fitrah kayak fakir miskin, anak yatim piatu, golongan, dan ada beberapa golongan yang lainnya. Nah, syarat wajib zakat mal yang pertama itu adalah milik penuh. Harta tersebut adalah milik sendiri secara sah, bukan pinjaman atau milik orang lain. Jangan teman-teman nanti membayar zakat mal itu bukan barang pribadi kita, atau bukan hak kita, atau bukan harta kita. Misal, aku nggak apa-apa lah pakai uang adikku dulu, kan sama aja, nggak bisa teman-teman. Itu harus memiliki secara sah uang kita sendiri, bukan pinjaman atau milik orang lain. Yang kedua adalah nisab. Batas minimal jumlah harta yang menyebabkan harta tersebut wajib dizakati. Nah, jadi ada zakat mal ini bukan semua orang tuh bisa membayar zakat mal, tapi ada beberapa golongan-golongan orang yang wajib membayar saja, tapi tidak semuanya gitu. Dan yang terakhir adalah haul. Harta tersebut telah dimiliki selama 1 tahun hijrah, khusus untuk emas, uang, dan ternak gitu teman-teman. Jadi apa namanya tuh, uang emas itu ada termasuk harus dimiliki 1 tahun dulu. Jadi kalau belum, atau 1 tahun hijriah gitu kan, 1 tahun berarti kan. Nah, tapi kalau teman-teman belum nyampe 1 tahun itu belum bisa untuk dizakat malkan gitu. Nah, zakat emas atau perak. Emas dan perak yang disimpan bukan perhiasan yang dipakai sehari-hari secara wajar, wajib dizakati jika sudah mencapai nisab atau haul. Nisab emas 85 gram, nisab perak 595 gram, kadar zakat 2,5%. Zakat atau total harta dikali 2,5%. Jadi kalau teman-teman mau zakat malnya emas itu 85 gram. Nah, kalau perak itu 595 gram dan kadar zakatnya itu adalah 2,5%, teman-teman. Nah, adapun zakat pertanian, khusus di Bengkulu, banyak warga kita petani sawit dan karet. Zakat ini dikeluarkan setiap panen, tidak menunggu haul. Nah, ini kan di Bengkulu teman-teman. Bagaimana jika kita melihat di Indonesia? Itu kan banyak ada kayak beras, ada juga apa namanya tuh padi atau yang lainnya teman-teman. Jadi tidak hanya, kalau di Bengkulu kan banyak sawit dan karet, ini dikeluarkan setiap panen, tidak menunggu haul itu. Nah, nisab pertanian tuh ada 5 waks atau setara kurang lebih 653 kilo gabah atau padi. Nah, kadar zakatnya 10% jika diairi air hujan gratis, 5% jika menggunakan biaya irigasi pupuk. Nah, jadi kalau dia 10
10% kadar zakatnya itu kalau dia dihadiri oleh air atau air hujan itu gratis kena milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi jika menggunakan biaya atau irigasi pupuk itu bakal ada 5% jadi kadar zakat teman-teman. Karena itu kan pakai biaya kita sendiri. Nah, adapun zakat profesi atau penghasilan, zakat zaman now kalau katanya, zakat yang dikeluarkan dari penghasilan rutin, gaji, honor, dan lain-lain. Fatwa MUI menyatakan nisabnya disarankan dengan harga 50 gram emas per tahun. Contoh, jika gaji sebulan 10 juta, maka zakatnya adalah 10 juta dikali 2,5% sama dengan 250.000 untuk satu orang, teman-teman. Nah, berarti kalau gajinya di bawah 10 juta, ya dikalikan saja. Misalkan 5 juta, 5 juta dikali 2,5 berapa? Berarti 100 berapa gitu, teman-teman. Dia tuh enggak yang ini, dia tergantung penghasilan kita gitu. Nah, adapun workshop, ayo menghitung. Nah, jenis harta emas, uang simpanan 85 gram emas, kadar 2,5, waktu haul 1 tahun. Nah, pertanian, tada hujan 653 kilo gabah, satu sama dengan 10% setiap panen. Pertanian irigasi atau biaya 600 sama itu nisabnya, tapi kadarnya cuma 5%, tidak sampai 10% setiap panen. Nah, harta karun atau rikas itu nisabnya tidak ada, kadarnya 20% setiap seketika didapat. Misalnya harta karun ini bisanya kayak harta kita pribadi atau emas nih kayak tadi, teman-teman. Nah, siapa yang berhak menerimanya? Sama tadi mungkin ini ada berbeda dikit, yaitu adalah fakir, sangat miskin. Miskin kekurangan. Yang miskin kekurangan itu maksudnya mereka punya uang, mereka punya rumah, tapi mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka untuk berapa hari ke depan. Mereka hanya cukup untuk hari ini, gitu teman-teman. Itu ada kekurangan. Atau amil, pengelola zakat. Nah, amil itu dapat juga teman-teman dari zakat mal ini, dari pengelolanya. Mu'alaf baru masuk Islam itu dapat. Rikab hamba sahaya, Gharim yang berhutang, Fisabilillah pejuang agama, dan Ibnu Sabil adalah musafir, orang yang berpergian-pergian gitu teman-teman. Inilah beberapa golongan-golongan yang perlu kita teman-teman pahami apa saja. Ini nanti bakal masuk di ujian asesmen. Nanti pertanyaannya siapa saja yang berhak menerima uang zakat mal. Nah, teman-teman kalau nggak hafal ini bakal nggak tahu jawabannya. Nah, selanjutnya itu adalah bedanya zakat, infak, dan sedekah. Zakat wajib ada aturan nisab dan haulnya, khusus untuk 8 golongan. Infak, sunnah, mengeluarkan harta untuk kepentingan umum, tidak ada nisab. Dan sedekah, sunnah atau luas, tidak hanya harta tapi juga tenaga, bahkan senyum. Bahkan senyum teman-teman itu sudah termasuk sedekah, Masya Allah. Yang belum senyum hari ini boleh senyum ke anggota keluarganya atau teman-temannya gitu. Nah, mengapa harus berzakat? Mensucikan jiwa, menghilangkan sifat kikir dan sombong dari dalam diri, membantu sesama, mengurangi angka kemiskinan, kesenjangan sosial, memberkahi harta, harta yang dizakati akan dijaga Allah dan dilipat gandakan keberkahannya, jaring pengaman sosial, menciptakan keamanan dan kasih sayang yang ada di masyarakat. Nah, apa pepatah teman-teman? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadilah pemberi yang kuat agar Islam semakin jajah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, teman-teman. Ini sebagai reminder ini. Nah, ada pertanyaan teman-teman, jika sampailah di penghujung pembelajaran kita pada siang hari ini. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar di LMS atau di WA group atau japri saya. Jika saya ada salah kata saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu selanjutnya teman-teman.